Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat semua jawab salamnya ya. Oke, gimana kabarnya kelas 7E hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Iya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oh iya, Izar. Terus? Falah, Islah, Randy. Nggak berangkat. Iya. Kenapa? Ada yang tahu kabarnya? Sakit? Oh iya, ya mudah-mudahan nanti besok sudah bisa berangkat sekolah lagi bersama kita ya. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang kelola emosi. Ya, siapa yang sering emosi? Sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih lanjut, kita melakukan tepuk kenali emosi dulu. Ya, tahu tepuknya? Ya, jadi gini. Nanti berpasang-pasangan ya dengan teman sebangkunya, tepuk kenali emosi. Ayo kawan, kenalilah emosiku sedang apa? Nah, teman lawannya yang sebelahnya dia berekspresi, misalnya ini ekspresi apa? Ekspresi marah misalnya, atau ekspresi iya, silakan kalian bebas berekspresi seperti itu, ya. Jadi ini teman sama teman sebangkunya, yang sebelah sini nanti berekspresi, yang sebelah sini nanti menebak, nanti gantian. Yang sebelah sini nanti berekspresi, yang sebelah sini nanti menebak, begitu, ya. Seterusnya bisa ya. Yang enggak, yang ini sama Bu Neni sini nggak apa-apa, sini Dwika sama Bu Neni. Ya, ayo berdiri semuanya dulu, berdiri. Ya, Dwika sama Bu Neni. Nanti Dwika boleh nebak Bu Neni, ya. Misalnya nanti Bu Neninya kayak gini. Tepuk kenali emosi. Ayo mulai yuk. Tepuk kenali emosi. Ayo kawan, kenalilah emosiku sedang apa? Nah, kayak gini kalian nebak sebelahnya gitu. Gimana Dwika, Bu Neni sedang apa ini emosinya? Apa? Bahagia. Ya, kayak gitu ya, kayak gitu. Atau Dwika yang sebelah sini nggak apa-apa. Nanti Dwika yang berekspresi ya, nanti Dwika yang berekspresi. Ayo yang lainnya mengikuti seperti itu ya. Ayo mulai. Tepuk kenali emosi. Ayo kawan, Kenalilah emosiku sedang apa? wah Dwika sedang bahagia ini sepertinya. Betul nggak? Iya betul. Lore. Sekarang bergantian. Yang sebelahnya yang berekspresi, yang sebelah sini yang berekspresi, ya. Yang Riko yang berekspresi, ya. Ayo, mulai lagi. Tepuk kenali emosi. Ayo kawan,
Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, itu salah satu contoh tepuk kenali emosi. Silakan duduk kembali, ya. Jadi itu tadi tepuk kenali emosi. Ada yang emosinya bahagia, ada yang sedih, ya. Ada yang santai. Tadi siapa yang santai? Iya, tegar. Santai aja, rileks, ya. Iya, oke. Itu emosi kalian. Oke, selanjutnya Bu Neni punya video. Tapi ini bisa diputar enggak? Jadi 7 ya, 7 jurus BK hebat. Apa? 7 Jurus BK hebat. Ya, 7 jurus BK hebat. Nah, salah satunya adalah kenali emosi, ya. Nah, nanti kita akan bahas pada hari ini. Tapi sebelumnya Bu Neni kasih video pembuka dulu. Oke. Nah, oke, sip. Diganti anak. Kita lihat semuanya dulu. Aduh, maaf ya, ini sinyalnya sedang berputar-putar. Iya, ini masih loading sebentar ya. Kelihatan? Haikal nggak kelihatan? Silahkan. Tujuh jurus. Baik, oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu murid mampu mengembangkan keterampilan dalam mengelola emosi, stres, akademik, sosial, kemudian memiliki kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kalian nanti tujuannya adalah agar kalian mampu mengelola emosi kalian dan kalian dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab, bukan keputusan yang berdasarkan marah atau emosi sesaat, begitu ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, kita akan menggunakan metode ARKA, yaitu satunya aktivitas, nah, refleksi, konsep, dan aplikasi. Nah, sekarang Bu Neni akan bercerita, ya. Jadi kita dengarkan. Tadi sudah Bu Neni bagi kertas, ya. Coba kertasnya ditunjukkan. Mana? Ya, itu adalah kertas bersih, putih, kosong, masih rapi, ya. Nah, tugas kalian nanti ketika Bu Neni membacakan cerita, ketika Bu Neni bercerita, kalian silakan meluapkan emosinya lewat kertas. Misalnya, Bu Neni kan nanti akan bercerita. Nah, misalnya kalian merasa jengkel, kalian boleh lipat kertasnya misalnya, ya. Atau misalnya kalian merasa biasa aja, ya silakan dilus-lus atau biasa saja, nggak usah diapa-apain. Kalau kalian merasa sedih atau ini misalnya diremas, boleh ketika merasa kesal, kertas boleh diremas atau disobek, tapi jangan disobek kecil-kecil juga, ya. Boleh misalnya disobek sedikit, boleh apa gitu, ya. Kayak gitu sampai Bu Neni selesai bercerita, ya. Bu Neni punya cerita, ya. Mimin, ada di sini yang namanya Mimin? Nggak ada, ya. Dengarkan ceritanya Bu Neni.
Mimin adalah siswa SMP Negeri 1 Songgom. Mimin rumahnya di Bojong. Ya, Mimin rumahnya di Bojong. Pada saat mau berangkat sekolah, Mimin menggunakan sepeda. Namun, di perjalanan sepeda Mimin bannya kempes. Ya, Mimin merasa kesal. Bannya kempes. Kemudian Mimin ikut bersama dengan temannya, yaitu Lula. Ya, ikut nebeng bersama temannya dengan Lula. Nah, sepedanya kemudian dititipkan di rumah saudaranya yang terdekat. Dia ikut bonceng naik sepeda bersama Lula. Kemudian Mimin merasa beruntung, bersyukur karena bertemu dengan Lula. Ya. Kemudian masuk ke gerbang SMP Negeri 1 Songgom bersama temannya dan alhamdulillah tidak terlambat. Sampai di sekolah, Lula menceritakan ke teman-temannya kalau Mimin sepedanya katanya, Mimin sepedanya sudah rusak, sudah buluk, sudah tidak layak pakai. Nah, Lula menceritakan ke teman-temannya. Akhirnya Mimin jadi merasa emosi. Kemudian Mimin mengikuti lomba MAPSI dan ternyata Mimin telah juara. Mimin merasa bahagia. Ya, merasa bahagia, merasa senang karena bisa memenangkan lomba ya MAPSI begitu. Ya. Selanjutnya Mimin mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu guru. Ya, jadi Mimin merasa bahagia, merasa bangga, ya merasa berharga karena Mimin dari pagi dia merasa kesel sepedanya rusak, kemudian happy lagi karena ditolong sama Lula, namun ternyata Lula sampai sekolah menjelek-jelekan. Nah, akhirnya mereka sudah berdamai. Nah, kemudian Mimin merasa happy karena ada pengumuman lomba, jadi ikut happy memenangkan lomba tersebut. Ya. Nah, itu kemudian Mimin pulang ke rumah dan mengambil sepedanya, ternyata sepedanya sudah diperbaiki oleh ayahnya. Mimin pun merasa bahagia, senang, alhamdulillah besok bisa menggunakan sepeda itu lagi. Ya, coba lihat Bu Neni, mau lihat kertasnya ditunjukkan. Kertas yang tadi, ya. Ada yang lecek diremas, ada yang sampai kecil sekali, ya Riko. Kemudian yang masih utuh ada enggak? Nih, Naila. Oh, lecek sedikit ya. Oke, silakan berpendapat ketika. Nah, bagaimana kondisi kertas yang kalian pegang sekarang? Bagaimana kondisinya? Lecek, rusak, kusut, ya malah jadi kelereng ya. Saking tadi keselnya ya, saking emosinya tadi. Iya, ya. Kemudian apakah kalian merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Menyesal? Kalian sudah menyesal? Kira-kira kertas itu bisa ketika kalian sudah remas, kira-kira kertas itu bisa balik lagi, bisa seperti ini lagi enggak? Kondisinya mulus, ya, mulus apa? Enggak kan? Iya, jadi apa? Jika itu adalah teman kalian, ketika kalian emosi terus langsung ninju misalnya, ya. Setelah kalian meremas kertas tadi, kalian menyesal tidak? Menyesal. Iya, ya.
Jadi kira-kira kertas itu yang tadi kalian remas, tadi mana contohnya ini misalnya, ya, bisa kembali ke bentuk yang masih mulus seperti ini enggak? Tidak bisa, ya, karena ini sudah lecek, sudah rusak, ya. Nah, begitu juga seperti emosi kalian, ya. Misalnya, jika kertas itu adalah teman kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Bagaimana? Iya, boleh. Ngelus-ngelus, tidak harus misalnya ada masalah langsung tonjok, bukan. Ya, tapi tadi dengan baik-baik. Ya, tidak dengan cara kekerasan. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Bisa. Iya, oke, baik. Nah, kita lihat video ini lagi. Sebagai mahasiswa baru, Rudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Rudi jalan di kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan mencirat Rudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Rudi buka sosmed sekalian. Baca postingan yang identik sepak bola Yayat. Sebagai penikmat setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Rudi pun melipir ke kantin Mbak Ohir. Di kantin, Rudi antri. Ternyata ada Susi, kecilnya Rudi, dengan persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Jadi kita tidak bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan cuaca hati kita, ya. Itu poin utamanya. Ya, silakan yang mau berpendapat tentang video ini. Ini video tentang apa tadi? Apa video tadi tentang apa? Coba. Ya. Tentang apa? Gak apa-apa sayang. Biar suaranya terlihat tentang Pengendalian emosi. Iya, betul sekali tentang pengendalian Emosi. Iya, betul sekali Mbak Aisyah. Tepuk tangan buat Mbak Aisyah. Ya. Kemudian ada lagi yang mau berpendapat. Ini video tadi tentang apa? Siapa lagi? Mbak Afna. Tegar. Ya. Video tentang apa tadi? Gak apa-apa, tentang Jurus BK. tentang Jurus iya, BK. 7 jurus BK hebat. Salah satunya yaitu tentang pengendalian emosi. Pintar sekali. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Mas Tegar. Oke, selanjutnya. Nah, ciri-ciri emosi. Ini emosi apa? Emosi marah. Gimana ekspresinya? Iya, marah. Siapa di sini yang sering marah? Kenapa? Marahnya kenapa? Nggak boleh. Emosi marah, ciri-ciri fisik detak jantung meningkat, napas lebih cepat, wajah memerah, ekspresi berteriak, berbicara dengan nada tinggi. Ya, oke, sip, Fahmi. Emosi sedih, ciri-ciri fisik, air mata keluar, tubuh terasa lemas, bahu menunduk, ekspresi wajah muram, suara lembut atau bergetar. Ya, oke. Sip, tepuk tangan buat Fahri sama Tegar. Mana tepuk tangannya? Ya. Bersedih. Kemudian takut. Ya. Ada yang mau membacakan ini? Silakan yang perempuan, nggak apa-apa. Ya, oke, Mbak Aisyah, silakan. Sip, bagus, keren. Ya. Emosi takut, ciri-ciri fisik jantung berdebar, keringat dingin, tubuh gemetar, ekspresi mata terbuka lebar. Tepuk tangan buat Mbak Aisyah. Ciri-ciri fisik
Denyut jantung tiba-tiba meningkat, tubuh tersentak, ekspresi mulut terbuka, mata melebar atau melompat kecil. Nah, ya. Oke, tepuk tangan buat Mas Peter. Ya. Emosi senang, ya. Ciri-cirinya senyum, kemudian happy, energi meningkat, ekspresi wajahnya berseri-seri, tertawa dan bersemangat. Itu emosi senang, ya. Nah, ini konsep pembelajaran sosial emosional. Menyadari diri. Ya, jadi menyadari diri kemampuan untuk memahami emosi, ya, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhinya. Itu. Saya bisa mengenali emosi saya. Tadi sudah disebutkan ciri-ciri emosi. Apakah saya sedang senang, sedih, takut, atau malu, atau khawatir dan lain sebagainya, ya. Kemudian mengelola, setelah kita mengenali, menyadari diri, kemudian kita kelola. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saat saya marah. Setelah kita mengelola diri, baru kita mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Kemudian terampil berelasi, saya menjalin pertemanan yang sehat. Kalian punya teman? Ya, kalian punya teman tentunya. Kalian punya teman dekat. Ciptakanlah suasana pertemanan yang sehat. Ya, tidak saling menjelekkan, tidak saling membuli. Ketika ada kekurangan, diperbaiki bersama. Seperti itulah pertemanan yang sehat, ya. Kemudian peduli sosial, saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun, ya. Nah, mengenali peta emosi, ya. Ini ada emosi happy, sedih, marah, tertarik, ya. Kemudian takut, terkejut, ya. Tuh peta emosi. Nah, sekarang setelah kita mengenali emosi, kenali dan kendali. Kenali dan kendali. Ya. Ini contoh otak bagian kita nih. Ada neokorteks, limbik dan reptil, ya. Nah, ini berpikir, ayo kita kenali otak kita. Karena dengan mengenali otak kita, kita bisa jadi pengendali. Nah, ini utamanya, ya. Kalau kita bisa mengenali, kita bisa mengendalikan. Jangan langsung tonjok saja seperti itu, ya. Nah, ini kita perlu bersikap sebagai pawang. Tahu pawang? Ya, sing ngadem-ngademi, ora sing manas-manasi. Ya, paham? Nah, pada mode ini kita berpikir tenang. Jangan langsung emosi marah. Ya, tenang dulu, tenang. Ya, seperti itu. Penuh pertimbangan. Jika pawang kehilangan kendali, maka bunglon mengambil alih kendali. Nah, ini mengenali otak, kita bisa jadi pengendali. Jadi harus bagaimana? Coba tangannya mana tangannya? Nah, ya. Nah, ini yang sedang marah ini, marah. Kalau kita bersikap seperti dinosaurus, nah ini misalnya dinosaurus, kita perlu mengendalikan. Misalnya dinosaurus di sini, ya. Kita analogikan dinosaurus di sini. Dinosaurus itu amarah kita. Dinosaurus kalau marah gimana? Oh, gitu ya. Oh, nah jadi harus bagaimana? Harus kita matikan, harus kita gini dengan ya dengan jempol dan ini kita. Jadi harus seperti ini.
Kita mengendalikan emosi. Jangan sampai dinosaurusnya keluar. Jadi ini diinjak ini jempol. Ya. Ini di sini ada dinosaurus, kita injak seperti ini. Ya, coba tangannya mana? Nah, diinjak. Ya, harus diinjak sama pawangnya dikrep gini. Nah, kita mengendalikan emosi. Ya, bisa ya? Ya, oke. Jangan seperti ini. Ini kalau misalnya marah sama marah, akhirnya jadi berantem. Ya, seperti itu. Jadi kita harus mengendalikan emosi. Nah, mengendalikan diri dengan rumus tanya. T-nya itu terima. Ya, kita harus menerima. Ketika kita sedang marah, tarik napas dalam-dalam. Terima. Jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Semakin menolak, maka semakin tersiksa. Kemudian amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepalamu. Tenang dulu, tenang, diamati. Kamu kenapa nginin saya? Maksud kamu apa? Santai ya, santai. Ini miskin, santai. Saya Oke. tidak bisa santai, Mas. Santai. Maksud kamu apa nih? Santai, oke, santai ya. Ya. Santai. Saya paham ya? Ya, oke, tepuk tangan buat Riko dan Haikal. Ya, silakan duduk. Salah satunya marah, maka salah satunya harus jadi pawang, yaitu yang menenangkan. Begitu. Bu, saya marah sendiri, emosi sendiri, sedih sendiri gitu. Nah, ini kalian perlu menerapkan mengendalikan diri dengan rumus tanya. Ya. Nah, tadi terima, tarik nafas dalam-dalam, kemudian amati, nikmati, yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat dari emosimu. Yakin bahwa kamu itu bisa mengendalikan emosi. Ya, kemudian aksi. Setelah semua terkendali, baru kalian melakukan tindakan atau respon yang positif. Itu. Ya, jika kalian terjadi emosi, jangan langsung merespon atau bertindak, tapi jeda tahu ya. Jeda, stop dulu ketika kalian sedang marah. Stop dulu, jangan melakukan tindakan apapun, ya. Menenangkan diri dulu baru bertindak. Paham ya? Kita membuat kelompok. Ada 3 kelompok. Ini teman kelompok 7 orang. Silakan cari teman kelompok 7 orang. Oke. Sudah ada 3 kelompok ya. Coba masing-masing kelompok nanti akan membahas nih. Kamu akan melihat contoh seseorang dalam 3 situasi. Tugasmu adalah mengidentifikasi zona mereka dan membantu kembali ke zona hijau. Ya, bagus sekali, berarti jawabannya semuanya adalah betul. Aldi berada di zona merah. Nah, hujan turun, Risha berberang di sofa. Lemas dan tak tersemangat, dia terus mengulir layar ponselnya. Lelah dan malas meskipun tidak punya rencana apapun. Di zona mana Risha berada? di zona mana Risha berada? Biru. Coba klik biru. Kirim. Jawabannya ada di zona biru. Ya, itu. Kemudian apa yang harus dilakukan? Coba. Apa yang dapat Risha lakukan untuk kembali ke zona hijau? Ini jawabannya apa coba? Kemudian apa yang dapat Risha lakukan untuk kembali ke zona hijau? Ini pilih jawabannya. Coba diklik.
Iya. Iya. Aldi tadi berada di Di zona mana Aldi berada? Apa yang dapat Aldi lakukan untuk kembali ke zona hijau? Jawabannya apa? Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat. Dia merasa malu dan mulai berkeringat. Tidak mampu berbicara ataupun terlupa poin penting. Klik, Bu. Ya. Coba. Ya, betul. Jawabannya adalah kuning. Tepuk tangan. Kemudian apa yang dapat dilakukan Surya untuk kembali ke zona hijau? Apa? Jawabannya apa? Berlatih bernapas dalam. Ya, betul. Jawabannya adalah berlatih bernapas dalam. Ya, oke. Tepuk tangan buat Mbak Aisyah. Jadi jawabannya yang benar adalah berlatih bernapas dalam dan membayangkan diri berhasil tampil. Yang tadinya Surya merasa cemas dan khawatir, dia saat ini berada di zona kuning. Nah, bagaimana caranya biar kembali ke zona hijau? Yaitu berlatih bernapas dalam dan membayangkan diri berhasil tampil. Sehingga rasa cemas dan khawatir itu hilang, kembali ke zona hijau. Coba perhatikan semuanya. Mencocokkan emosi. Yuk kita seret dan taruh gambar emosi pada kotak yang tepat ya. Ya, oke. Mau lagi? Yang mana? Itu emosi. Ya, oke. Kemudian ya. Terus ya, oke, sip. Sudah Bu Neni bagikan jurnal emosi ya? Jadi di jurnal emosi selama 24 jam kalian akan membuat misalnya mulai pagi hingga pagi berikutnya, catat 3 momen utama yang kalian mengalami emosi yang kuat, baik emosi positif maupun emosi negatif. Emosi positif di waktu misalnya pukul 7 pagi ya, waktunya, situasinya misalnya seperti tadi ceritanya Mimin, bannya kempes, kemudian emosinya marah. Level marahnya level 1, kalau level 1 level rendah, kalau level 5 berarti level tinggi ya, tulis. Kemudian refleksinya bagaimana, responnya untuk mengatasi marahnya itu bagaimana ya, silakan tulis ya. Sekarang waktu pukul 5.15. Situasi saya gugup mempersiapkan diri untuk bersekolah. Emosi saya cemas. Level 3, refleksi saya
sholat subuh untuk menenangkan diri. Iya, oke, sip, tepuk tangan buat. Bagaimana perasaan Mas Aji setelah mengikuti pembelajaran ini? Ya. Ya, oke, sip. Nah, apa yang dipelajari hari ini ditulis di sini. Tindakan yang akan dilakukan. Saya merasa senang mengikuti pelajaran hari ini. Saya dapat mempelajari pengendalian emosi dan saya akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya menjadi bisa menahan marah. Saya senang bisa belajar bersama Bu Neni. Saya akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, refleksi pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Iya, oke, sip. Kemudian, apa yang dipelajari pada hari ini? Pengendalian emosi. Ya, kedepannya tindakan yang akan kalian lakukan bagaimana? Mengelola emosi dengan baik. Ya, oke, siap. Mas, pelajaran pada hari ini kalian semua merasa senang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya. Jadi, ya. Baik, Bu Guru, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.